Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Kita berjumpa kembali dalam program Koin, Koja Inspiratif. Program ini memang memilih narasumber-narasumber yang harus memberikan inspirasi tentunya. Karena di berbagai banyak kegiatan ya, kita membutuhkan sosok-sosok yang memberi informasi. Tapi tidak hanya sekedar informasi, tapi memang informasi yang diberikan itu informasi yang inspiratif tentunya. Banyak, saya tidak harus memilih pejabat. Saya tidak harus memilih yang punya pangkat dan kedudukan. Saya memilih yang benar-benar memberi inspirasi. Apalagi dia seorang pejabat atau punya kapasitas, itu lebih bagus lagi. Nelayan petani, saya bisa jadikan narasumber kalau dia sukses memberi inspirasi bagi siapapun. Dan kebetulan kesempatan kali ini saya berbahagia sekali. Saya reuni lagi dengan beliau. Saya dalam bayangan saya beliau ini adalah kepala Bapeda Bau-Bau. Wah, itu Bau-Bau ini dulu disiapkan menjadi daerah yang seperti hari ini. Itu saya pikir hampir 100% dalam otak narasumber saya yang satu ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik, baik. Jadi beliau ini sekarang sudah di rektor Universitas Muslim Buton. Sebuah universitas yang betul-betul melejit saat ini di Kota Bau-Bau dan Kepulauan Buton. Dan mungkin informasi kesempatan ini mungkin termasuk kita ingin mengenal sedikit tentang UMU ya, supaya adik-adik kita, Anda semua yang menyaksikan, pendidikan itu kan tidak harus jauh Pak. Ya. Tapi kita cari yang bermutu. Ya. Kalau ada di dekat rumah ngapain ke tetangga kan gitu Pak. Baik, kita awali Koja Inspiratif untuk mengenal lebih jauh narasumber kita hari ini, Bapak Sujiton. Alhamdulillah Pak masih tetap segar ya. Alhamdulillah. Kalau pemikir itu selalu segar. Pak, semua yang pernah kita lewati dulu, bagi saya, walaupun sudah belasan tahun saya bersama beliau, tapi tampaknya terhitung jari orang-orang yang mampu memberikan inspirasi, termasuk mungkin ada program-program. Fokus spesifik ke dunia pendidikan dunia ya. Pendidikan ya. Oke. Karena bagaimanapun pendidikan itu ketika terimplementasi, ya tak? Para generasi-generasi kita tentu dia akan menjadi aktor-aktor nanti untuk mengambil bagian di dalam membangun wilayah, membangun manusia, membangun segala bidang di suatu yang namanya wilayah. Tapi kita ini kan temuan dadakan ya, dadakan pada momentum kita coba berdialog, berinteraksi dengan adik-adik kita yang sekarang ini sudah di kelas 3, sebentar lagi akan memilih kemana dia ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tingginya. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara dunia pendidikan, terutama bagaimana generasi kita untuk bisa menjadi subjek, menjadi pelaku langsung, kemudian bisa beradaptasi dengan dinamika dan tantangan zaman ke depan. Nah ini kan kalau kita tidak antisipasi dari jauh-jauh hari atau dari persiapan mulai dari pendidikan klaster pendidikan dasar menengah, kemudian bagaimana masuk ke perguruan tinggi, kita nanti akan banyak kehilangan waktu untuk mempersiapkan mereka agar supaya bisa beradaptasi dengan dunia luar sana yang begitu cepat sekali dinamikanya. Nah, oleh karena itu, saya baru-baru tadi kita berdiskusi atau memberikan gambaran-gambaran gimana dunia mereka nanti ke depan ketika mereka masuk di perguruan tinggi, persiapan nanti untuk bertarung, bersaing, berkompetisi di dunia luar sana. Ya, artinya ini untuk pemirsa khususnya yang kelas 12 ini penting untuk kalian menyimak. Jadi anak-anak kita yang kelas 12 ini kan jenjang pendidikan dasar menengah kan sudah di ujung ini. Sudah di ujung. Nah, di mana di dalam kualifikasi atau klasterisasi wilayah pendidikan itu
adalah seperti yang disinyalir oleh Profesor Stella, ya, wakil Menristek hari ini, yang si cewek itu. Ya, saya jadi idola saya. Jadi inspirator juga. Inspirator juga. Jadi kita manusia hidup ini ya kalau tidak ada inspirator ya. Benar, Pak. Nah, kalau kita mau jalan sendiri ya saya kira pasti akan terbatas daya nalar kita, daya terjemahan kita, daya jawab kita terhadap berbagai problem yang ada ke depan. Jadi istilah dari Stella Christie itu bahwa pendidikan dasar dan menengah itu adalah area di mana anak-anak kita dia harus banyak membaca, menulis, banyak berdiskusi tentang pengetahuan-pengetahuan, ya, berbagai macam pengetahuan atau sains, ya. Nah, bergerak ke dunia perguruan tinggi itu sudah pada wilayah pengembangan, ya, sehingga nalar mereka itu sebenarnya nalar untuk mempertajam, memperdalam tentang berbagai ilmu yang sudah dibaca dari dasar itu. Nah, kemudian nanti di akhir-akhir perguruan tinggi itu sudah dalam penemuan ilmu-ilmu baru. Nah, fase ini saya kira kalau kita sebagai seorang akademisi harus kita pahami ini. Nah, sehingga ketika dia masuk di fase sains untuk dikembangkan, maka masa-masa di ujung akhir dari pendidikan menengah ini mereka sudah harus tahu bagaimana ekosistem perguruan tinggi itu untuk mereka beradaptasi di situ. Nah, kata kunci saya di sana bahwa mereka paling tidak sudah harus dia tinggalkan yang namanya belajar di sekolah lanjutan atas, itu hanyalah dibekali dengan hard skill. Ilmu-ilmu yang hanya mencekoki pikiran, otak, pengetahuan, ansik, ya. Nah, sehingga jangan heran kalau mereka pintar-pintar, IQ-nya sudah bagus, kemudian hasil-hasil ujiannya bagus-bagus, IP-nya bagus dan seterusnya, mereka dapat juara-juara, tapi hanya dalam pikiran. Tataran konsep begitu, Pak. Tataran konsep. Nah, dalam masa hari ini, di zaman hari ini, tantangan ke depan tidak cukup hanya kita punya ilmu tok, pengetahuan tok. Dan di dalam kenyataannya ya terus terang contoh-contoh orang hanya omong-omong, orang yang hanya sampai hanya berteori, tapi tidak memberi contoh, tidak mengaplikasi. Saya setuju, Pak. Iya, kan banyak pelaku-pelaku hari ini yang tidak banyak omong tapi banyak hasil. Berkarya. Tapi orang juga yang melakukan kegiatan-kegiatan langsung teknis itu juga tidak bisa optimal, ya toh, tidak efisien, tidak efektif kalau tidak dibekali dengan ilmu. Nah, maka ilmu ini harus digunakan untuk bagaimana supaya di dalam kerja-kerja lapangan, kerja teknis, kerja-kerja implementatif, dia harus dibekali dengan ilmu. Jadi dua-duanya ini harus padu. Nah, satu lagi yang terpenting itu adalah bagaimana soft skill yang sekarang lagi menjadi pemandu di depan. Karena keberhasilan orang-orang ke depan itu, kalau namanya kemampuan ilmu dianggap pasti sudah dia belajar itu. Tapi kemampuan soft skill jangan dulu. Apa itu soft skill? Harus kayak tadi itu. Kenapa kita di masjid kita ingin mengintroduksi, ingin menanamkan yang namanya kepribadian, perilaku, karakter. Namanya apa itu? Bagaimana dia punya prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai dasar, misalnya nilai keteladanan, nilai memahami tentang keberagaman, sehingga dia tidak menjadi cepat marah, dia tidak dia bisa toleran dan seterusnya. Dia bisa bertanggung jawab, bisa nilai-nilai itu yang kita tidak bisa pelajari, hanya kita bikin lingkungan. Dibuat mereka punya pengalaman, jalankan mereka di dalam dan kita sebagai pembimbing harus kita ciptakan iklim itu. Tampaknya kan dalam hal ini juga mungkin kalau kita sudah memiliki perencanaan, kita sudah memiliki target, dan anak-anak kita ini kita akan persiapkan ke arah itu, Pak. Kehadiran Universitas Muslim Buton hari ini, saya pikir banyak mempersiapkan. Hasil kita belum kita lihat hari ini, tapi kita memulai hari ini untuk menentukan 5-10 tahun ke depan. Anak-anak kita ini akan bercerita ketika mereka sudah bersama kita dalam kurun waktu tertentu. Optimis untuk mereka, Pak. Jadi
Nah, sebenarnya siapapun atau lembaga manapun, institusi apapun, baik perorangan maupun kelembagaan, pasti ketika kita mendesain sesuatu perencanaan tentang apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari perorangan kah atau komunitas kah atau lembaga formal kah, kan harus punya tujuan, harus punya visi. Dan visi itu mencerminkan tentang jawaban problem-problem atau kompleksitas persoalan yang jauh ke depan. Ya, kalau kita di Bapeda dulu kan, ya tahunan kah, atau 5 tahunan kah, atau 10 tahunan, atau 20 tahunan. Dinamika perkembangan kompleksitas persoalan kehidupan dari tahun ke tahun itu semakin nyata adanya. Nah, khusus di dunia pendidikan, kita tahu fenomena hari ini bahwa orientasi kita di masyarakat kita, bahwa ketika kita menuntut pendidikan itu, kan hanya setelah saya tamat itu saya mau melamar di unit kerja mana. Gitu. Ini sudah harus kita balik, Pak. Harus kita balik, karena ternyata hanya 10% dari seluruh alumni perguruan tinggi yang terserap di lapangan kerja formal. Di pegawai negeri kah, pegawai BUMN kah, di perusahaan-perusahaan kah, di apa? Yang 90%-nya kemana? Katakan kalau 100.000, andai kata begitu ya, alumninya yang hanya 10.000 saja yang keterima, yang 90 kemana ini? Apalagi tidak punya skillnya, Justru itulah maka perguruan tinggi yang menjadi kawat candra di muka mempersiapkan mereka agar supaya bukan hanya semata-mata orientasi mereka ketika selesai itu hanya di lapangan kerja formal. Nah, terus yang non formal ini seperti apa? Keterampilan dan pengetahuan yang mereka siap untuk nanti bisa beradaptasi di berbagai bidang di dalam dunia luar sana. Itulah yang mulai kita lihat di kampus ini, bagaimana kita mendesain kurikulum dan mata kuliah dan cara-cara kita memberi asupan pengetahuan dan keterampilan kepada mereka. Iya toh? Nah, oleh karena itu ya terus terang saja kami di UMU dengan Pak Ketua Yayasan Pak Ibrahim dari awal sudah kita antisipasi bagaimana kita mendesain kurikulum dan melahirkan mata-mata kuliah dan cara-cara kita memberi asupan pengetahuan atau keterampilan kepada mereka. Kemudian bisa kita baca selera zaman kan, anak-anak generasi Z hari ini kan tidak sama lagi dari generasi ke generasi. Sehingga kalau kita mau kita pakai ilmu lama, kita cara-cara kita memberikan pelajaran lambat dan kita ditinggalkan. Dunia mereka sudah lain. Oleh karena itu dunia perguruan tinggi termasuk kita sebagai dosen-dosen untuk memberikan asupan pendidikan dan keterampilan itu harus bisa kita baca tuntutan zaman. Baik zaman internal untuk bagaimana selera mereka di dalam kita memberi berinteraksi dengan mereka maupun bagaimana kita bawa mereka ke dunia luar sana, bahwa di sana ini loh keterampilan yang dibutuhkan dan pengetahuan yang kalian harus punya sehingga bisa berkompetisi di sana. Iya toh? Kan begitu itu. Maka itu di kampus kurikulum dan mata kuliah itu harus kita desain seperti sebelum apa. kita lanjut mengupas bagaimana UMU hari ini, saya mungkin mengajak pemirsa untuk merenung dan merefleksi kehadiran UMU ini dulu tidak dihitung dari awal dulu kan, dulu tidak dihitung. Hari ini dengan berbagai dinamika yang sudah disuguhkan oleh UMU, ini luar biasa Pak. Maksudnya ternyata diam-diam melakukan hal-hal yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Hari ini sudah mulai menelurkan alumni. Kemudian dalam beberapa kesempatan kami memantau, walaupun kami belum pernah mampir, tapi itu ada momen memberikan ruang kepada para entrepreneur muda. Itu sudah beberapa kali dilakukan di UMU Pak. Dan itu unik dan saya kira akan mendapatkan apresiasi. Dan untuk di UMU sendiri, konkretnya apa ini? Anak-anak kita ketika masuk situ mereka akan dibekali dengan apa nanti? Karena ini kan sudah mulai menelurkan alumni ini. Mungkin garis besarnya kalau mereka masuk di UMU, mereka akan jadi begini. Kita persiapkan ke depannya. Jadi dari awal kita masuk untuk bagaimana semester pertama itu konsep dasar bagaimana mengintroduksir bahwa mereka itu tidak hanya dibekali dengan ilmu keras atau hard skill, tetapi juga harus soft skill. Malah soft skill ini kita lebih kedepankan di depan.
Karena bukti di luar sana bahwa justru yang punya soft skill inilah yang sukses-sukses itu. Coba lihat yang sukses di usaha-usaha itu, Pak. Coba lihat di 10 pengusaha besar Indonesia ini, coba lihat waktu dia sekolah, waktu dia masuk di perguruan tinggi, apakah mereka ranking-ranking? Belum tentu, iya. Tapi yang namanya bakat-bakat kepemimpinan sudah mulai kelihatan. Bakat terpatri di situ. Bakat namanya pekerja keras. Yang namanya pekerja fokus sudah mulai terada di sini. Kalau misalnya lihat Hairul Tanjung, kan? Iya toh, pendidikan dia cerita sendiri toh, tetapi dia sudah punya kemampuan soft skill, tanggung jawab, jujur, nilai-nilai membangun jaringan, komunikasi dan seterusnya. Oleh karena itu, itulah yang di Ungu pada awal-awal memang kita sudah letakkan dalam suatu kurikulum kita agar supaya soft skill ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hard skill-nya, menjadi paralel dengan itu. Apa buktinya yang kita? Nah, untuk misalnya mengantisipasi bagaimana agar supaya tadi alumni-alumni yang hanya 10% itu, nanti mereka nggak masuk di 10% itu kan, masa dia tidur-tidur di rumah, pasti dengan keterampilan yang dia dapatkan di perguruan tinggi, dia bisa mandiri, bahkan dia buka lapangan kerja untuk orang lain. Ya, itu yang lebih harus kita jempoli, ya enggak? Buka lapangan. Terus apa yang kita bekali? Nah, pertama tentu adalah yang namanya soft skill tadi. Maka itu kita di sana, apalagi universitas Muslim ya. Nah, walaupun juga sebenarnya ada non Muslim yang masuk di sana itu. Nah, tapi ini kan nilai-nilai universal yang dipunyai oleh siapapun tanpa harus melihat suku, agama, ras. Namanya generasi bangsa, Pak. Generasi bangsa. Nah, nilai-nilai ke-NU-an yang namanya aswaja itu, Islam moderat. Orang moderat hari ini kan sudah jarang kita temui. Sehingga ya terus saja ada banyak orang yang kita anggap dia tokoh, tapi dia pemarah, dia pendengki. Kita tidak bisa mengikuti karakter. Itu apa semua itu? Itu namanya soft skill. Jadi harus bagaimana kita asupan soft skill itu harus mengarah kepada itu. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai misalnya dia bekerja keras, dia mandiri, dia teladan, nilai-nilai yang baik begitulah. Ini harus kita perkuat. Bagaimana ekosistem di kampus yang begitu bisa, ya harus kembali karena kita Universitas Islam, saya bilang ya kembali kepada, sehingga cita-cita atau visi kita kan menjadikan mahasiswa alumni nanti ya pasti menjadi orang yang unggul, berkarakter, tetapi dia harus berakhlakul karimah, tetapi dia masih berbasis kepada kemampuan entrepreneurial. Jadi ada 3 kata kunci toh. Di akhlakul harimah ini kan sebenarnya di soft skill yang akhlak itu penting untuk mereka. Sangat penting. Nah, yang kedua entrepreneurial. Entrepreneurial itu bukan semata-mata hanya untuk berbisnis, untuk berusaha, tapi entrepreneurial itu sebenarnya bagaimana mau manage, berpikir kritis. Berpikir kritis itu kan bagaimana mengolah, menganalisa masalah sehingga menemukan jawabannya. Sehingga prinsip-prinsip manajemen, efisien di dalam memanfaatkan sumber daya, efektif di dalam menembak target-target sasaran, dimanapun kalau dia sudah berpikir kritis, itu pasti dia akan berhasil. Betul. Karena kemampuan menganalisa. Dia berbeda dengan yang lain. Maka itu nilai-nilai dasar yang lain tadi yang kita bilang, dia jujur, dia pekerja keras dan seterusnya, sudah ada di dalam dirinya. Dia kemampuan dipikirnya itu berpikir kritis, menganalisa, menghasilkan ide-ide, dan ide-ide itu akan melahirkan kreativitas. Kreativitas ketika dia lakukan di lapangan, ya pasti ada inovasi-inovasi di sana. Kalau sudah kreativitas dan inovasi di berbagai bidang, pasti dia akan menjadi orang-orang yang unggul, bisa berdaya saing. Nah, itu sebenarnya kita di UMU kita godok agar supaya kemampuan critical thinking tadi bisa ada, sehingga ya mata kuliah pertama entrepreneur tadi. Nah, entrepreneur kita pakai orang-orang praktisi di luar yang berhasil, yang syukur-syukur tokoh-tokoh muda datang, dia sharing sesi di kampus, cerita tentang sukses story-nya. Artinya mereka punya pengalaman, dan pengalaman itu biasanya kan kalau kita belajar
Anda ngomong begitu, Anda sendiri gimana? Nah, itu dia. Kan? Oh, saya ceritakan keberhasilan apa yang saya lakukan. Macam Pak Bardi, nanti kita undang ini sebagai orang ahli komunikasi yang berhasil, orang bisa mengkampanyekan, sosialisasikan sesuatu ide atau gagasan. Benar. Ini kan ilmu ini. Nah, kita undang ke kampus, kalian bicara sukses story-nya di bidangnya, kemudian kita transfer ke mahasiswa. Ini seperti ini. Itu ilmu yang mungkin nggak bisa kita jadikan ilmu apa di dalam mata kuliah. Iya, artinya jadi yang praktis. Saya dalam perjalanan saya di dunia jurnalis sudah 24 tahun. Itu dia. 24 tahun itu saya juga tidak pernah punya pendidikan khusus. Maka itu dia berjalan berproses. Didewasakan oleh pengalaman. Maka itu namanya pendidikan yang murni, itu sudah itu belajar terus. Kalau hanya untuk katakanlah kalau sudah ada kemampuan critical thinking-nya pasti tersortir, itu tidak lagi terhambur cara kita belajar kan begitu. Nah, sekarang saya kembali ke tadi itu. Nah, kembali ke tadi itu, bagaimana orang-orang sukses di luar sana, dia datang bercerita tentang sukses story-nya, kemudian mahasiswa di kelompok yang mereka ikuti itu, bagaimana kita perlihatkan di mana basis dia bekerja, dan hasilnya mungkin bisa dia kuliah juga di tempat menumbuhkan motivasi. Dan dia dengar di forum, tapi dia nanti diajak oleh orang yang tadi cerita sukses-nya itu di tempat dia bekerja. Ini ilmu yang nggak pernah hilang di memorinya. Kalau di kelas kan kita hafal. 1 minggu selesai kita ujian kan hilang itu barang. Hilang lagi. Nah, sekarang ilmu itu yang namanya bagaimana menanamkan entrepreneurial kepada anak-anak mahasiswa. Iya, saya pernah dengar satu filosofi dari yang saya idolakan juga, dan ngomong dengan saya ada pertanyaan dulu begini, makanya itu membuat saya termotivasi. Mudah-mudahan adik-adik kita juga ini memiliki semangat untuk itu. Jangan pesimis. Saya dikatakan begini, mana yang bagus katanya, mendengar 1000 kali atau melihat 1 kali? 1 kali. Saya bilang betul juga. Daripada tiap hari kita dengar gajah itu begini. Mending kita lihat gambar gajah. Ternyata tidak cukup sampai situ lagi. Saya disampaikan lagi. Oke. Mana yang bagus katanya? Melihat 1000 kali dengan menyentuhnya sekali. Kalau soal makanan katanya. Habis itu di mana yang bagus kamu menyentuh 1000 kali dibanding kau merasakan sekali. Itu. Nah, ini kan itu yang kita bilang mensederhanakan problem rumit, tetapi itu sangat lebih cepat ditangkap oleh siapapun di kalangan bawah sekalipun. Susah dibentuk dengan mendengar, melihat, dan mempraktekkan. Merasakan. Ya kan namanya soft dan hard skill tadi itu. Benar. Ya, jadi bagaimana entrepreneurial seorang pengusaha, entah pengusaha apa, datang berbagi pengalaman. Kalau nanti dia juga sebagai orang-orang yang juga sudah pernah kuliah, pastilah namanya itu bau-bau akademiknya pasti akan kelihatan. Tapi yang kita inginkan itu cerita success story-nya. Habis itu anak-anak, ayo kalau nggak mau lagi, ayo mari kita lihat di sana. Misalnya, nah, di sana juga akan terjadi dialog. Sudah perkuliahan juga. Inilah yang saya rasakan. Itu yang saya pikir begitu mungkin. Ya, bayangkan kalau 4 tahun 8 semester atau katakan 6 semester, setiap tahun setiap semester berapa kali yang mata-mata kuliah inti di tiap-tiap prodi itu dia langsung bisa melihat di tempat di mana pelaku-pelaku langsung di masyarakat itu bisa kita jadikan sebagai dosen tamu setiap saat. Betul, Pak. Itu entrepreneur. Yang kedua apa? Yang kedua bahwa anak-anak kita ini kan nanti tidak komunitasnya bukan komunitas lokal tapi sudah komunitas internasional. Mereka jaringan keluarnya. Sehingga perlu ada namanya kemampuan berkomunikasi. Apa komunikasi? Bahasa. Maka itu bahasa Inggris itu harus menjadi standar setelah selesai pasti dia punya. Karena dia sudah masyarakat internasional, masyarakat global, tidak bisa lagi. Ada HP-nya satu-satu berkomunikasi kemanapun. Bisa. Nah, tapi jangan komunikasi disalahgunakan toh di hal-hal yang berlebihan. Tadi kan disinggung di anak-anak itu tuh. Di kami itu ada namanya kelas ETP, English Tutorial Program, toh. Jadi dan tempat juga kita berkuliah itu juga menentukan. Jadi kami di sana Pak, tidak di dalam ruang kelas semata-mata kita transfer ilmu itu, tapi di gode-gode, di bawah pohon, di mana-mana. Jadi sambil dia berdiskusi, sambil dia suasana dan cepat.
Dan anak-anak hari ini dia tidak mau lagi di tempat yang terkungkung. Tidak mau lagi tempat yang bebas. Maka kita sesuaikan, jangan kita yang paksa mereka di suasana kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan keinginan dan selera mereka. Ya, ternyata harus pikiran yang nyaman itu bisa memberikan peluang untuk mereka lebih paham. Oke, jadi itu sudah dua ya. Ya, Asupan entrepreneur, kemudian kemampuan komunikasi bahasa, dan yang terakhir adalah bagaimana keterampilan menguasai teknologi. Ya. Iya toh. Bagaimana dia merancang katakanlah dia saya kan nggak familiar di situ, tetapi idenya ya ide. Jadi ada anak-anak itu penggerak, kita hanya memotivasi. Iya, menggunakan teknologi untuk itu kan zaman kita sekarang kan sudah zaman artificial intelligence, di mana semuanya ini bisa menggantikan yang kita. Dulu harus orang tapi yang itu butuh keahlian buat ilmu. Jadi kemampuan untuk memahami pemanfaatan dari teknologi. Itu tiga ya? Tiga. Kemudian kemampuan entrepreneurial dalam artian yang luas. Iya, benar. Bukan hanya khusus untuk berusaha atau berwirausaha, berdagang, seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah kemampuan di dalam mengembangkan kepribadiannya. Ya, tuh, sehingga bentuk cara-cara kita mengintroduksi itu adalah ada praktek mata kuliah aswaja. Kemudian di tiap ya dengan 4 nilai itu. Jadi nilai-nilai moderat itu kan ada di situ. Nilai kesantunan, nilai-nilai ya toh. Itu juga anak-anak kita, Pak. Ya, jangan ditinggalkan itu kan bisa-bisa jadi orang pintar, orang apa, tapi nanti masuk di masyarakat dia menjadi provokator, bisa menjadi apa? Ilmu kan bahaya. Ilmu tanpa ilmu agama buta. Maka itu. Nah, jadi ilmu itu harus kita Oke, selama ini yang sudah dilakukan UMU untuk mengakhiri kegiatan akademik mahasiswa kan tadi sudah melakukan kerjasama dengan luar. Kira-kira apa yang menarik lagi nih supaya anak-anak kita, ternyata kita masuk di UMU bukan hanya sekedar itu tadi yang 3 yang luar biasa, tapi ada nih yang mungkin kalau kita masuk di perguruan tinggi lain kita tidak dapatkan. Sebenarnya membangun ekosistem di dalam kampus itu antara dosen dan mahasiswa itu pertama dari nilai-nilai kesejajaran. Benar. Dulu kan kalau kita kuliah itu dosen itu kita takut kan. Nah, sekarang apalagi generasi dosen-dosen ini kan sudah dari sisi usia sudah dekat dengan mereka kan. Iya, di bawah 35. Macam saya tadi toh ada salah satu dosen saya itu kepala LPPM tadi itu, yang si cewek tadi, si Nur tadi itu. Dia bersapa, berinteraksi dengan mahasiswa. Kenapa tadi? Bahasa-bahasa yang langsung segar juga di sini langsung artinya kayak komunikatif. Ya. Tapi saya tadi kan dia kita maklumi. Jadi itu ekosistem bagaimana dosen memahami tentang selera zaman, terutama anak-anak mahasiswa itu sebenarnya mereka itu sudah ada di zaman apa dan karakter mereka itu seperti apa. Jadi harus masuk melalui iklim dan suasana yang familiar dengan mereka, yang kita sesuai dengan apa yang mereka. Iyalah. Yang mereka. Maka itu perkuliahan kita. Kenapa kita antisipasi ada aula besar, siapa saja yang mau kuliah di sana, mau berdiskusi di sana silakan. Ada meja-meja, ada apa, ada di aula besar itu kan ada 5 pojok itu. Yang khusus kalau ada dosen, ada mahasiswa. Jadi interaksi kecil boleh dilakukan. Kemudian ada gode-gode. Yang saya lihat ini baru berapa belum sudah licin kayak gode-gode di kampung karena kita sudah sering di sambil dia belajar sambil dia artinya kalau tidak dipakai pasti berdebu itu. Maka itu dia. Jadi bagaimana suasana alam dia cepat adaptasi dengan dengan selera anak-anak kita itu yang sifatnya alamiah. Dan terus terang saja kalau alam terbuka, kemudian kita mau berdiskusi, belajar di situ, lebih dapat itu loh, lebih dapat. Suasananya daripada dalam kelas, Pak. Nanti jalan-jalan di sana lah. Nanti kemudian mulai kita tanam pohon-pohon, pohon kelapa, pohon apa sudah mulai 1 tahun itu. Jadi antara lingkungan alam sama suasana kita berdiskusi, belajar itu juga jangan dianggap remeh itu. Pasti ada unsur positifnya kita. Ya, jadi cukup beralasan ya kalau anak-anak kita masuk ke UMU ya Pak. Nah, kemudian terakhir buktinya bahwa kita baru 6 tahun sudah 2 kali wisuda ini, apakah benar bahwa kualitas di sana tidak semua sih, tapi lihat misalnya di lomba-lomba, coba lihat lomba-lomba daerah ini. Ini baru-baru ini kita nomor 1 anak agroteknologi
bukan, agribisnis, agribisnis yang dia nomor satu di dalam membuat essay tentang bagaimana kearifan lokal kita ini bisa mendukung masa depan dari pembangunan kota ini, di mana generasi-generasinya dia bisa mengambil bagian tanpa harus meninggalkan. Artinya boleh berpikir global, tapi nilai-nilai lokal harus kearifan lokal. Anak baru semester 5 itu, saya panggil sendiri, gimana? Kenapa kau nomor satu? Dia jelaskan, saya bilang, luar biasa. Padahal itu kan anak-anak pinggiran, Pak. Iya, artinya anak-anak dari mungkin Buton selama Selatan ini dipandang sebelah mata mungkin. Maka itu, kami kan kira-kira 95% itu mahasiswa, Pak. Mahasiswa yang dari Buton Selatan, dari Buton Utara, dari Buton Tengah, bahkan dari Maluku pedalaman sana, dari Papua Dan sana. sebagian besar mendapatkan KIP, Pak. KIP, ya pasti. Itu ternyata kemudahannya juga ya. Maksudnya tidak usah khawatir. Kalau soal pembiayaan saya kira sudah tercover. Tapi yang saya bangga itu adalah, saya dulu kan agak sedikit pesimis itu bahwa karena dia tumbuh di daerah terbelakang, luar lingkungannya juga seperti itu, nanti SMA-nya juga di situ, SMP SMA-nya di situ, nanti output mereka datang ke sini baru kita kasih tantangan dengan begitu tiba-tiba. Oh, ini agak berat ini. Ternyata bisa. Jadi anak-anak kita ini mampu menyesuaikan, dan kalau kita bina 4 tahun ini cukup, Pak. Itu tadi yang semester 5. Itu baru semester 5. Baru semester 5. Itu belum selesai itu. Nah, kemudian nanti yang juara-juara di lomba-lomba nasional, juara membaca puisi. Aduh, dia berdiri seni dikembangkan. Ada anak-anak pinggiran semua. Tapi karena kita didik, kita bangun ekosistem lingkungan di situ, lingkungan pendidikan. Maka itu yang nilai-nilai yang soft kita bangun dulu, rasa percaya diri, itu paling utama, betul itu. Saya rasa begini, Pak. Kadang-kadang anak-anak kita ini merasa pesimis karena saya dari keluarga miskin. Justru yang begini saya pernah sampaikan ke mereka bahwa kalau kalian tidak berprestasi wajar, karena kita serba kurang. Tapi kalau tiba-tiba kalian yang lebih berprestasi dari mereka, bagaimana? Luar biasa. Dan itu sudah kita buktikan. Dan banyak, Pak, yang terbukti seperti itu, dan itulah yang mereka ini yang layak menjadi inspirator. Itulah, dan kepercayaan diri ini saya kira hal yang kadang-kadang kita anggap sepele, tapi justru malah pengenalan awal kita untuk bagaimana menanamkan percaya diri tadi dan rasa fight. Saya bilang, siapa yang dari Muna ini? Kalau dari Muna itu kan bahasanya kapalut itu, artinya petarung. Sama dengan Buton, petarung. Kita di pendidikan kita petarung, tidak mau kalah. Itu nilai semangatnya itu. Coba lihat Pak Bahlil, kita di sini coba cari figur yang katakan kayak idolakan, sukses dan dia berasal dari seperti kita. Saya bilang contoh, kami ini kan bukan dari mana-mana ini. Dari pulau dulu yang di Laut Banda sana itu. Di zaman kami tahun 70. Yang tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, hanya bekal kapal lute tadi. Tahan banting tadi, tidak mau kalah tadi. Pokoknya tidak mau menyerah dulu. Ya, dari sana mau ke bawah ini 7 hari 7 malam. Mungkin itu salah satu konsep sukses, Pak. Saya kira itu yang paling utama. Pergi ke merantau ke sana, kita tidak tahu mau sekolah di mana, mau apa, mau makan apa nanti di sana. Itu dia, Pak. Jadi saya kira barangkali untuk kita komunitas Buton Kepulauan ini di situ kita punya semua itu. Kita punya modal di situ. Nah, kemudian jangan dipandang enteng. Kita ini kan lebih banyak makan ikannya daripada kasuami jagungnya, toh. Saya bilang, kenapa pintar-pintar orang Buton, bagian Buton ini? Karena protein iya, makan ikan kan artinya, banyak omega 3. Jadi di negara maju, ikan ini sesuatu yang mahal. Kita ini ada di sekitar kita. Kita tinggal konsumsi. Mungkin itu yang melatih kita. Ikannya baru dia begini-begini di sana kita bakar di. Nah, jadi ini Pak. Jadi saya kembali ke tadi itu bahwa anak-anak kami di UMU itu rata-rata dari situ. Nutrisi awal yang kita introduksi ke mereka itu sesungguhnya adalah percaya diri. Kita bisa kok. Kita bisa. Dan contoh-contoh banyak. Contoh-contoh banyak. Kita bisa. Nah, sehingga di semester-semester berikutnya mulai, misalnya saya contoh semester 1, ya orang-orang dari mana, apa ini saya bilang, dia masih begini semua dia. Kenapa Jangan begitu. Jangan begitu. Pelan-pelan, memang harus kita sabar untuk membangun
rasa percaya dirinya Artinya tadi untuk kita menyesuaikan introdusir ya. Jadi pekerjaan pertama kita dulu bukan hanya masuk di dalam kelas, oh ada buku textbook aja, Membangun habis kepercayaan itu ini diri. loh, tapi kita membangun kedekatan dulu dengan mereka, seakan-akan kita komunikasi. ini ada di lingkungan mereka, di mereka. diri mereka. Sehingga, Oke Pak, di banyak orang yang saya temui, konsep sukses itu ternyata bukan dari hal-hal yang mewah. bukan. Konsep sukses itu berasal dari sesuatu yang mungkin tadinya mengarah kepada hal-hal yang pesimis. Iya, Tapi akhirnya waktu yang menjawab mereka. iya. Bagaimana tipsnya Pak? Artinya sekarang kita umum nanti kita sudah rampung nanti di sana kita persaingan anak-anak kita. Sekarang kita kembali ke pribadi dulu nih Pak. Kita kan punya pengalaman walaupun orang tidak mengenal kita dalam kapasitas yang lebih luas, tetapi kita punya konsep dan kita sudah melahirkan orang-orang yang percaya bahwa kita pernah membagi inspirasi untuk mereka. Oke. Jadi saya pikir dulu, paham dulu tentang tampilan diri kita, Iya. kepribadian kita. Benar. Dengan nilai-nilai tadi yang kita bilang oke, itu, bahwa kita ini harus ada semangat besar bahwa kita ini sepadan, adalah petarung. Kita ini adalah orang-orang pekerja keras. Kita ini adalah orang-orang yang tidak mau kalah. Nah, dengan basis keyakinan seperti itu, maka untuk menjadi modal penguat dari situ kan tidak hanya mau kalah habis itu kita berkelahi kan, Iya. pasti. Bukan fisik saja gitu. Iya, tapi setelah ada dasar awal sebagai basis kita begitu, mari kita dukung dengan sains, dengan ilmu. Kemudian di ilmu juga kita terapkan. Saya tidak mau kalah. Kasihan di ranking keberapa di bawah, tapi tunggu. Bahan bacaan banyak. Berapa saya kejar semua, bahkan saya lewati. Ya, tidak sedikit begitu. Iya. Kemudian di luar sana saya dikasih untuk belanja hari-hari bulanan oleh orang tua saya tidak mampu. Saya mau mandiri, mau cari sendiri. Bagi waktu kan pasti itu antara waktu untuk belajar sama waktu untuk mencari sesuatu nasi untuk makan sendiri. Tantangan-tantangan seperti itu adalah bagian dari pembelajaran buat pengembangan kepribadian orang itu. Kematangan mental, tahan tadi, kematangan mental, kemampuan untuk bersaing dan seterusnya. Ya, sehingga pasti akan muncul itu orang-orang. Jadi orang yang berhasil itu mungkin salah satunya Pak karena sudah terbiasa mencari solusi. Iya, itulah tadi. Di saat teman-teman yang seusianya mungkin lagi disiapkan solusi oleh orang tuanya. Pulang tinggal makan. Kita ini pulang tinggal mikir mau makan apa. Iya, saya dari sisi analisa keilmuannya, saya selalu ada ilmu dasar saya yaitu ilmu critical thinking. Benar. Ya, berpikir kritis. Nah, saya umpamakan di setiap kali saya masuk untuk mengajar itu di pertemuan pertama itu saya ajari dulu critical thinking. Bagaimana berpikir kritis. Sederhananya apa itu berpikir kritis? Coba lihat di luar sana. Ini pohon kulas ini apakah sini lebih banyak buahnya? Kok di sana tidak banyak buahnya? Pohon yang sama di lingkungan yang tidak jauh. Apa yang membedakan? Menantang saya untuk kenapa ini banyak, kenapa sana tidak? Telusuri, analisa itu. Kenapa kau terlambat yang lain? Kenapa yang lain? Iya tuh, pasti kan ada alasannya dan ada alasan rasional, ada alasan yang katakanlah itu masa alasannya Pak saya belum mau ini macam-macam tuh. Artinya ada alasan yang benar-benar tidak masuk akal berlaku untuk semua. Iya, dan ilmu ini sebenarnya siapapun dalam hal contoh sederhana pun mengajak kita untuk terus-menerus berpikir itu, ya toh. Kenapa itu? Bagaimana Pak itu dia tumbuh di tanah yang kering itu, tandus di batu-batu, tidak lembab. Sana ada tanah-tanahnya. Pantaslah kalau ini berbuah banyak. Satu. Kalau mampu apakah hanya itu? Enggak. Di sana Pak sering disiram-siram atau dikasih pupuk. Ini dibiarkan saja. Ini dibiarkan saja. Dan 1001 macam itu. Makin banyak kita mendapatkan satu jawaban terhadap kenapa di sana tidak, kenapa di sana iya, maka namanya kemampuan analisa kita makin baik. Habis itu setelah itu kita cari, nah kalau begitu apa tindakan kita untuk melakukan itu? Timbullah gagasan dan ide. Gagasan dan ide itu masih di pikiran kan? Nah setelah mau kita turunkan pasti ada kreativitas kita dan implementasi kita. Di implementasi itu pasti ada kreativitas. Dijawab pertama belum, jawab kedua, masa jawab ketiga, keempat, kelima nggak akan lebih bagus lagi setelah kita uji coba. Setelah di tingkat bagaimana diimplementasi itu di sana ada ada inovasi,
di pikiran kita ada kreativitas, ketemu kreativitas dan inovasi, disitulah muncul orang-orang punya daya saing tadi. Yang tangguh, yang Pak Bar ini berbeda contohnya dengan yang lain misalnya. Pak Bar ini contohnya sudah ada di ujung, sudah punya daya saing. Tinggal memantapkan posisi nih. Oke. Ya, tampaknya saya kira itu ilmu anunya itu prinsip dasar. Pemirsa, tampaknya kalau kita kalau ngobrol dengan beliau ini tidak akan habis-habis nih. Hanya kita punya keterbatasan waktu. Hanya saya pengen nanti ada momen-momen selanjutnya saya akan ajak beliau lagi ngobrol, tapi membahas khusus satu topik lebih spesifik. Misalnya, ini tadi kan masih gamblang, ini masih umum. Tapi ternyata yang dibutuhkan oleh para pemirsa juga itu langsung kita bahas satu tantangan dan dengan jawabannya apa yang mungkin hari ini kita sering lihat ketika ada masalah ini kok berlarut-larut, tidak ada solusi. Mungkin nanti kalau ada pertemuan kita ada waktu berikutnya kita pilih topik terus kita siapkan solusi apa yang bisa membuat mereka yakin bahwa ternyata bisa kita lakukan. Oke, mungkin sebelum berakhir Pak, ada pesan untuk edisi Koja Inspiratif kali ini. Closing statement lah. Saya pesan kepada pemirsa di Koja-Koja Pak Bardin ini, karena ini lagi dalam kepentingan untuk mensosialisasikan Universitas Muslim Buton dalam rangka penerimaan mahasiswa baru. Saya ingin sampaikan bahwa jangan ragu untuk mempercayakan Universitas Muslim Buton bagaimana anak-anak generasi kita untuk kita didik di sana. Yakinlah bahwa tidak ada kekhawatiran untuk ketika di sana, habis itu di mana itu masih begitu tampilan secara fisik. Tapi yakinlah bahwa tenaga-tenaga dosen kami dan sistem perkuliahan ada kekhasan di sana, ada yang mungkin tidak didapatkan perguruan tinggi lain, kami introduksi sebagai satu bagian dalam rangka bagaimana hard skill, soft skill bisa didapatkan semua di sana, sehingga anak-anak selama kurang lebih 4 tahun nanti di sana bisa menjadi orang-orang yang berhasil, yang tidak lagi hanya menggantungkan untuk saya masuk di dinas mana, di pemerintah, birokrasi mana, tapi dia bisa mandiri untuk bisa hidup sendiri, membuka lapangan kerja baru sendiri. Apalah artinya tampilan kalau dia tidak punya intisari yang ditampilkan gitu. Apalah artinya HP-nya mahal dan bagus kalau tidak pulsanya, Pak. Atau kalau tidak bisa dimanfaatkan. Buat apa? Buat apa? Dijual pun orang tidak mau beli karena tidak bisa dipakai. Jadi casingnya bagus, tapi dia tidak manfaatkan apa yang ada di dalam itu untuk casing murah, Pak, walaupun secara materi mahal. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Baik. Saya suka yang begini. Maksudnya sesuatu yang inspiratif itu kita ngobrol harus berguna, Pak. Iya. Jadi ini file akan tersimpan dan suatu saat nanti bisa Anda putar kembali untuk ada intisari-intisari. Setelah itu buktikan apa yang kami sampaikan yang jadi bahan ngobrol hari ini. Oh, ternyata benar, karena memang apa yang kami sampaikan ini adalah pengalaman yang pernah kita lewati dan itu sudah menghasilkan. Kalau Anda mempraktekkan terus gagal, berarti ada sesuatu yang salah itu. Ada inovasi baru lagi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk koin kali ini, Koja Inspiratif, dan nantikan edisi-edisi koin selanjutnya bersama narasumber yang lain juga yang punya kapasitas untuk memberikan inspirasi. Saya Bardin, sampai jumpa.